semua, kenalin nama aku Ramadanti Pratiwi dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang. Jadi tuh kali ini aku ingin mengajak kalian untuk kuliner makanan khas Palembang. Oke, udah bisa ketebak belum sih makanannya? Udah ketebak atau belum? Ya udah, yuk lanjut. Kita akan menuju ke tempat makanan pempek 91. Ya, bener banget, makanan khas Palembang yaitu empek-empek. Empek 91 ini berada di Jalan Mayor Salim, Batubara, nomor 38, Kupang Tebak, Teluk Betung, Bandar Lampung. Nah, waktu yang akan kita tempuh dari rumahku menuju empek 91 membutuhkan waktu 13 menit. Cukup lama, karena memang letak tempatnya cukup jauh dari rumahku. Oh iya, ini kuhitung menggunakan mobil ya. Kalau kalian menggunakan motor, tentu akan lebih cepat sampainya. Jadi sekarang kita udah sampai nih di empek 91. Kalian bisa lihat banyak macam-macam pempek yang akan aku review. Gimana sih rasanya, bentuknya, semua akan terjawab dan akan kita review. Kalian juga bisa lihat ini merupakan dapurnya empek 91. Oke, setelah kita menempuh perjalanan untuk ke tempat si empek-empek ini dijual dan terus kita ke tempat makanannya juga, ke tempat dapurnya si empek-empeknya ini. Habis itu aku akhirnya membawa si makanan ini untuk take away atau dibawa pulang. Karena apa? Karena ini merupakan kan lagi demam-demamnya virus corona, jadi lebih baik untuk dihindarkan dengan tidak ke tempat keramaian. Setelah itu akhirnya aku taruh dia di piring untuk kita makan. Aku makan, terus review gimana sih rasanya dan apa aja sih empek-empek itu, maksudnya gimana tuh. Jadi tuh ini empek-empeknya banyak kan, tapi ini semua bukan namanya tuh bukan cuman pempek gitu doang, bukan. Ini tuh banyak banget nama-namanya, dan ini juga aku beli pas itu juga ada yang kosong, namanya tuh pempek keju, dalamnya tuh keju tapi kosong. Ya udah akhirnya aku yang beli yang ada aja ya. Abis itu aku mau kenalin kalian sama nama-nama si pempek ini. Gemes mau dimakan. Ya udah, nggak usah lama-lama, ayo. Pempek lenjer merupakan makanan dari ikan tenggiri berbentuk tabung dan panjang. Lenjer ini terkenal dan mudah ditemui setelah kapal selam. Soal nama, kata lenjer berarti panjang, sesuai dengan bentuk dari empek satu ini. Biasanya, pempek lenjer disajikan dalam dua opsi, yaitu besar dan kecil. Nah, untuk empek telur ini pasti kita sudah tidak asing juga, bukan? Bentuknya yang bulat dan terdapat tambahan lapisan di atasnya membuat ciri khas pada empek telur tersebut. Empek kulit ini bahan dasar yang paling beda dari empek Palembang lainnya. Dari namanya aja kita bisa menebak bahwa bahan dasarnya adalah kulit ikan. Ya, benar sekali, bahwa bahan dasar utamanya adalah kulit ikan.
Empek-empek adaan ini mempunyai tekstur yang lebih kasar dan kenyal, sehingga bisa kita bedakan teksturnya. Bedanya dengan jenis empek-empek yang lain, di empek-empek adaan ini ditambah dengan santan pada adonannya, jadi memang rasanya akan lebih gurih dan lembut. Empek-empek keriting mendapatkan namanya dari bentuk dan teksturnya yang menyerupai rambut keriting. Empek-empek ini termasuk susah pembuatannya loh. Hal ini dikarenakan dalam pembuatannya memerlukan tenaga ekstra jika dibuat secara tradisional. Memang lebih familiar di telinga kita, empek-empek Palembang itu berbahan ikan saja, tanpa ada campuran tahu atau bahan lainnya. Tapi kalau empek-empek tahu kayaknya jarang ditemui ya. Nah, empek-empek tahu ini apa sih? Bedanya empek-empek ini hanya pada campuran tahu putih yang dipadukan dengan adonan empek-empek. Oke, setelah mengenal semua nama-nama macam empek-empek itu, biar kalian tuh nggak mau empek-empek. Jadi kalau misalnya ke tempat toko makanan empek-empek, nggak bingungin enci-encinya. Jadi kalian udah tahu nama-namanya itu apa aja. Oke, aku juga lupa bilang kalau misalnya ini dibanderol dengan harga per buahnya 5.500. Menurutku ini tuh nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga, pas. Karena kalau misalnya ada harga berarti juga ada kualitas ya. Ini menurutku enak karena aku dulu pernah nyoba, kecobain aja ya sekarang. Dan aku mau nyobain pertama yaitu empek-empek lenjernya. Empek-empek lenjer itu yang mana? Yang bentuknya tabung atau panjang. Aku mau nuangin si cukanya dulu. Ini aku udah nyiapin cukanya. Oke. Tertumpah. Oke, dikit dulu. Oke, tinggal lihat. Ya. Si ikan tenggirinya itu yang ada di empek-empek benar-benar kerasa, terus juga si cukanya juga nggak terlalu bikin sakit tenggorokan. Jadi kalau misalnya dimakan gitu nggak kayak ngebuat batuk gitu loh pedasnya, benar-benar enak. Terus juga apa ya, si sagunya ini nggak terlalu banyak, jadi si ikan sama si sagu tuh benar-benar pas satuannya. Jadi kan kalau misalnya ada tuh tempat yang jual empek tuh kebanyakan sagu, jadi kayak keras pas dimakan. Kalau ini tuh enggak. Benar-benar seenak itu, kalian harus cobain. Oke, yang kedua aku mau nyobain empek telur. Empek-empeknya yang dalamnya telur. Oke, nih udah aku masukin. Yang kedua aku mau nyobain namanya tuh empek telur yang dalamnya ada telur. Ini udah aku masukin ke cukanya, udah aku cocol-cocolin, tinggal dimakan. Cukanya emang aku nggak banyak-banyak banget, soalnya aku kalau misalnya terlalu pedas jadinya sakit perut, jadi mohon dimaklumin ya. Oke, kita makan. Belum kemakan telurnya. Kelihatan kan? Bener-bener enak itu, terus cukanya tuh bener-bener kayak bukan
kayak kebanyakan air gitu, bukan, tapi kayak bener-bener kental cukanya, tapi nggak bikin sakit tenggorokan. Itu bener-bener enak. Terus kayak sekali rap Oke, yang ketiga aku mau nyobain pempek adaan. Pempek adaan itu bentuknya sama kayak pempek telur, dia bentuknya bulat. Oke, kita tuangin ke cukanya. Celup-celup. Pempek adaan ini dia lebih ke teksturnya lebih kasar, tapi kenyal. Terus juga ada tambahan santan gitu loh, jadi beda dari yang lain. Kalau yang lain tuh nggak pakai santan, dia pakai santan. Terus juga dia tuh adonannya memang rasanya tuh kayak lebih gurih. Kalau misalnya ada yang pernah nyoba pasti bisa tahu lah ya. Emang bener-bener enak sih kalau misalnya yang adaan ini, kayak ada kayak bumbu bedanya itu. Ya emang bumbu bedanya tuh ya di santannya itu. Oke, udah dicelup-celup. Nah, kita makan. Ayo makan. Ini ada sayurnya. Soalnya kayak semacam kol. Iya, kol. Aku baru tahu kalau misalnya dicampur. Tapi enak, bener-bener enak. Nah, aku tambahin cukanya. Bener-bener enak. Terus yang masih ada banyak, yang keempat. Terus yang keempat aku mau nyobain yang namanya pempek tahu, yaitu perpaduan antara si pempek dan tahu. Tahunya itu tahu kuning guys, bukan tahu putih. Dia tuh tahu kuning yang kulitnya kuning gitu loh, tapi dalamnya tuh putih gitu. Nih, aku potong jadi beberapa bagian. Ini dalamnya putih kan. Aku masukin ke cukanya, celup-celup lagi. Oke, makan. Si pempek tahunya ini dipaduin sama si pempek, nggak bikin cita rasanya tuh hilang gitu dua-duanya. Jadi kayak pas, satu sama gitu. Terus juga nggak ngebuat si tahunya ini jadi keras. Bener-bener ikannya juga kerasa, tahunya juga kerasa. Yang kelima ada namanya pempek keriting, karena dia tuh keriting banget, kayak rambut keriting gitu. Ini aku potong. Bener-bener keriting guys. Kita celupin, celup-celup. Udah kita celup-celup. Ini tuh pakai tangan guys. Cara pembuatannya tuh tradisional masihan, jadi agak susah buatnya ini. Tapi walaupun pakai tangan dia tetap higienis ya, karena kan tadi rasa sendiri kalau misalnya itu pakai si plastik gitu buat naruh tangan, jadi nggak asal tangan kosong gini langsung megang makanan tuh kan ya. Udah makan.
bener-bener kenyal, terus juga gurih, si ikannya tetap terasa padahal sekecil-kecil itu, tapi tetap terasa. Ditambah cuka, dan itu rasanya tuh nggak hambar. Tapi kalaupun kalian nggak senang pakai cuka, tetap rasanya tuh kayak bener-bener gimana ya jelasinnya, kayak si kenyalnya dapet, terus rasa ikannya juga dapet, semuanya juga dapet gitu lah. Pokoknya enak sih menurutku. Emang pempek paling juara sih, apalagi pempek Palembang kan. Menurutku yang paling enak sih pempek adaan, karena rasanya tuh paling beda sendiri. Terus kayak ada tambahan-tambahannya gitu, tambahan santan, sumpah itu enak banget. Kalian harus coba. Kalau misalnya kalian ke Pulau Sumatera, nggak usah jauh-jauh ke Palembang, ke Lampung juga ada. Ke Lampung ya, yang aku kasih tahu alamatnya, ke situ aja. Oke, sekian dari vlog aku. Bye bye. Bukan penutupan. Dan terus juga aku mau ngasih tahu beberapa informasi yang aku dapat tentang si pempek, makanan khas Palembang ini, yang di tempat makannya itu juga menyediakan berbagai macam makanan, bukan hanya pempek doang, dari mulai keripik, terus kemplang, sambal, semuanya ada di situ. Namanya juga kayak overall makanan khas Lampung gitu. Di empek-empek 91 ini macam-macam menunya tuh banyak banget, dari mulai si empek-empek yang aku sebutin yang kita makan itu juga. Terus ada empek-empek lenjer, ada tewan, model, lenggang, terus rujak tahu, celimpungan, lomi, lenggang besar, semuanya ada di situ. Pokoknya dibanderol dengan harga 5.500 sampai dengan 55.000. Itu menurutku worth it banget. Kalau misalnya kalian pecinta makanan khas kuliner, terutama Sumatera, kalian harus cobain. Itu benar-benar enak cita rasanya, walaupun tokonya buka di Lampung, tapi cita rasanya benar-benar yang kayak di Palembang, nggak beda jauh, malah nggak tahu bedanya di mana. Oke guys, dari semua perjalanan kita, dari mulai ke tempat makanannya, terus beli si makanannya, sampai review makanannya, kasih tahu macam-macam empek-empek itu apa aja, akhirnya kita berada di akhir acara ini, acara vlog ini, yaitu aku pengen penutupan. Aku terima kasih banyak atas partisipasi kalian, atas perhatian kalian kepada aku. Itu makasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan aku, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena ini benar-benar first time aku bikin vlog. Jadi aku mau mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.